Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septita Dianingsih dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang tahap penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Pasti sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari materi tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa, seperti tahap pencatatan, pengiktisaran, dan tahap pelaporan akuntansi. Setelah kita melakukan laporan keuangan, apakah tahap selanjutnya yang harus kalian pelajari? Ya benar, tahap selanjutnya adalah tahap penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Setelah kita melakukan laporan keuangan, apakah tahap selanjutnya yang harus kalian pelajari? Ya benar, tahap selanjutnya adalah tahap penutupan. Sebelum kita masuk ke materi lebih mendalam, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu pertama, memahami dan menjelaskan tentang jurnal penutup, buku besar setelah penutupan, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Yang kedua, menganalisis dan menyimpulkan data tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga, membuat hubungan tentang tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang terakhir, membuat tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan melaporkannya melalui media tulisan. Selanjutnya adalah tahap penutupan. Tahap penutupan terdiri dari 1. Jurnal penutup. Kedua, buku besar setelah penutup. Ketiga, neraca saldo setelah penutup. Dan terakhir, jurnal pembalik. Ini merupakan tahap terakhir dari akuntansi pada perusahaan jasa. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup saldo akun-akun nominal yang bersifat sementara, sehingga akun tersebut menjadi nol. Pada perusahaan jasa, akun yang memerlukan jurnal penutup terdiri dari pendapatan, beban, laba rugi, dan prive. Tujuan dibuat jurnal penutup: 1. Menutup saldo akun nominal sehingga akun tersebut menjadi nol. Kemudian kedua, agar saldo akun modal jumlahnya sesuai dengan keadaan akhir periode. Ketiga, membedakan transaksi akun pendapatan dan beban. Kemudian keempat, memudahkan saat mengecek. Dan yang terakhir, menampilkan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari perusahaan setelah penutupan buku. Selanjutnya, langkah-langkah membuat jurnal penutup. 1. Menutup akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Kita tahu bahwa saldo nominal akun pendapatan terletak pada sisi kredit pada jurnal penutup ini, saldo pendapatan. Yang kedua, menutup akun beban dengan cara mengkredit akun beban dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Ingat ya, akun beban itu saldo nominalnya terletak di sebelah debit. Pada jurnal penutup ini, saldo beban kita pindahkan ke sebelah debit dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, memindahkan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Jika perusahaan mendapatkan laba, maka ikhtisar laba rugi di sebelah debit dan akun modal di sebelah kredit, sejumlah laba yang dihasilkan perusahaan. Jika perusahaan mendapatkan rugi, maka mendebit modal dan mengkredit ikhtisar laba rugi, sejumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut. Keempat, menutup akun prive ke akun modal dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun prive. Nah, saldo yang kita catat adalah sebesar prive. Kemudian ini saya cantumkan kertas kerja untuk membuat jurnal penutup dari perusahaan jasa Salon Bonita per 31 Desember 2021 dalam ribuan rupiah. Lalu, ini bentuk jurnal penutup yang dibuat berdasarkan kertas kerja di atas. Dapat kita lihat, untuk menutup akun pendapatan dipindahkan
ke sebelah debit dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Kemudian untuk menutup akun beban, ikhtisar laba rugi di sebelah debit dan beban di sebelah kredit. Memindahkan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Dari contoh kertas di atas, perusahaan salon wanita mengalami kerugian. Jadi, saldo akun modal di sebelah debit dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Sejumlah kerugian yang dialami perusahaan. Kemudian menutup akun private. Modal dicatat pada debit dan private dicatat di sebelah kredit. Sejumlah private dari salon wanita. Saldo yang dicatat dalam jurnal penutup diperoleh dari neraca saldo disesuaikan karena sudah dikurangi oleh jurnal penyesuaian. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai buku besar dan neraca saldo setelah penutupan. Setelah kita membuat jurnal penutup, selanjutnya buku besar setelah penutupan atau posting buku besar. Menutup buku besar merupakan kegiatan memindahkan saldo akun nominal ke dalam akun modal sehingga akun nominal menjadi tertutup atau bersaldo nol, dan akun modal menunjukkan saldo akhir yang sebenarnya sesuai dengan saldo yang tercantum dalam laporan posisi keuangan atau neraca akhir dan laporan perubahan modal. Kemudian, contoh jurnal penutupan. Contoh ini saya ambil dari jurnal penutup di atas, kemudian kita posting ke buku besar. Cara posting ke buku besar yaitu yang pertama, akun pendapatan jasa. Saldo awal pendapatan jasa yaitu sejumlah 85.670 di sebelah kredit. Kemudian dilakukan jurnal penutupan akan berpindah di sebelah debit dengan jumlah 85.670.000 sehingga akan berjumlah 0 pada akhir penutupan. Kemudian akun pendapatan bunga. Saldo awal akun pendapatan bunga di sebelah kredit sama seperti tadi dengan berjumlah 120.000. Setelah dilakukan jurnal penutupan akan berpindah ke sebelah debit sejumlah 120.000. Maka setelah akhir penutupan akan berjumlah 0. Kemudian akun ikhtisar laba rugi. Untuk saldo akun ikhtisar laba rugi tidak terdapat. Kemudian untuk jurnal penutup di sebelah kredit dengan sejumlah 85.790.000 dan saldo di sebelah kredit 85.790.000. Kemudian kita masuk ke neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun dari akun buku besar setelah jurnal penutup dibuat. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk mengetahui apakah saldo-saldo akun terbuka atau neraca seimbang. Saldo setelah penutupan tersebut kemudian akan menjadi dasar untuk membuka akun-akun dalam buku besar di periode akuntansi berikutnya. Dalam neraca saldo setelah penutupan berisi akun-akun real atau harta, utang, dan modal. Dapat kita lihat di sini hanya terdapat akun-akun real atau harta, utang, dan modal. Perusahaan jasa salon wanita per 31 Desember 2001. Contoh untuk jurnal neraca saldo disesuaikan. Kemudian kita lanjut ke jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Fungsi jurnal pembalik: 1. Mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi, terutama yang berhubungan dengan ayat-ayat jurnal penyesuaian. Kedua, meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya dan pendapatan yang double karena penyusunan jurnal penyesuaian. Yang terakhir, untuk konsistensi, supaya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian atau seperti pendapatan bunga, beban sewa, dan lain-lain dicatat dengan cara yang sama, baik sebelum atau sesudah adanya jurnal penyesuaian. Kemudian, jurnal pembalik dibuat dengan cara membalik AJP.
Namun tidak semua AJP memerlukan jurnal pembalik. Hanya ada 4 saja yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu 1. Beban yang masih harus dibayar. Kedua, beban yang dibayar di muka atau dicatat sebagai beban. Untuk ketiga, pendapatan yang akan diterima. Yang terakhir, pendapatan diterima di muka atau dicatat sebagai. Selanjutnya, cara membuat jurnal pembalik. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Contohnya pada saat membuat jurnal penyesuaian. Terdapat beban gaji di sebelah debit dengan jumlah 1.200.000 dan utang gaji di sebelah kredit sebesar 1.200.000. Maka jurnal pembaliknya yaitu utang gaji di sebelah debit dengan sejumlah 1.200.000 dan beban gaji di sebelah kredit sebesar 1.200.000. Yang kedua, beban yang dibayar di muka dicatat sebagai beban. Contohnya, pada saat membuat jurnal penyesuaian, sewa dibayar di muka di sebelah debit sebesar 3.850.000 dan akun beban sewa di sebelah kredit sebesar 3.850.000. Maka, jurnal pembaliknya yaitu beban sewa di sebelah debit sejumlah 3.850.000 dan sewa dibayar di muka di sebelah kredit dengan sejumlah 3.850.000. Yang ketiga, pendapatan yang akan diterima. Contohnya pada saat jurnal penyesuaian terdapat akun piutang bunga di sebelah debit sejumlah 1.400.000 dan akun pendapatan modal di sebelah kredit sejumlah 1.400.000. Maka jurnal pembaliknya yaitu pendapatan bunga di sebelah debit sejumlah 1.400.000 dan akun piutang bunga di sebelah kredit sejumlah 1.400.000. Selanjutnya, yang terakhir, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Contohnya, pada saat jurnal penyesuaian terdapat akun pendapatan sewa di sebelah debit dengan jumlah 1.600.000 dan sewa diterima di muka di sebelah kredit sebesar 1.600.000. Maka, jurnal pembaliknya yaitu sewa diterima di muka di sebelah debit sejumlah 1.600.000 dan pendapatan sewa di sebelah kredit sejumlah 1.600.000. Mungkin cukup sekian dulu paparan materi yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman terdapat pertanyaan atau sesuatu yang harus didiskusikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.